Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah, yang artinya, dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini mengandung pesan penting bagi jin dan seluruh umat manusia, bahwasanya segala aktivitas kehidupan kita, segala tingkah laku kita, segala perbuatan kita tidak terlepas dari hakikat tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Sajah fi Syarhi Safinatun Najah, beliau menjelaskan bahwa seorang hamba, seorang umat muslim memiliki 3 maqam atau 3 tingkatan dalam setiap ibadahnya. Yang pertama adalah seorang hamba yang mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi tata cara yang benar menurut syariat Islam, yaitu dengan menyempurnakan semua syarat-syarat dan rukun-rukun ibadah. Yang kedua adalah seorang hamba yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala tata cara syariat Islam, memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajiban ibadah, dan ia telah tenggelam dalam lautan maqam mukasyafah, yaitu seolah-olah ia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, seolah-olah ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seorang hamba yang mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi tuntunan syariat agama Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun ibadah, dan mereka menghadirkan rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Penjelasan ini didasarkan pada hadis sahih Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga menjelaskan bahwasannya ketika seorang hamba belum bisa menghadirkan atau melihat Allah di dalam ibadahnya, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihat kita semua. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Hadirin rahimakumullah. Adapun ikhtiar kita sebagai hamba yang lemah, sebagai manusia biasa, untuk senantiasa meningkatkan kualitas kita, meningkatkan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah muraqabah, yaitu tingkatkan, tumbuhkan rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pekerja yang setiap harinya diawasi, diintai, dilihat oleh atasannya, pasti mereka akan melakukan pekerjaannya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tidak menciptakan celah dan tidak menciptakan cacat. Lalu bagaimana sikap kita dengan zat yang tidak pernah luput pengawasannya terhadap kita, sehingga segala gerak-gerik kita, segala perilaku kita, perbuatan kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka dari itu, ikhwah fillah, marilah kita tumbuhkan, marilah kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berusaha sebaik mungkin untuk Allah, beribadah sebaik mungkin kepada Allah, dan kita menghindari semaksimal mungkin diri kita untuk tidak menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah berdoa. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak mampu, tidak bisa berbuat apapun itu. Hatta ketika seorang manusia ingin melakukan perbuatan baik, dia tidak akan bisa tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kalian dalam hal-hal yang kalian sukai, yang bermanfaat bagi kalian, dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah sabar, yaitu sabar dalam ketaatan. Sabar di sini mencangkup bagaimana sabar kita sebelum kita melakukan ketaatan, sabar kita ketika sedang melakukan ketaatan, dan sabar kita setelah kita melaksanakan sebuah ketaatan. Ikhwafillah rahimakumullah. Adapun sabar kita sebelum melakukan sebuah ketaatan adalah menata diri, meluruskan niat untuk kita niatkan semata-mata lillahi ta'ala, yaitu untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sabar kita ketika kita sedang melakukan ketaatan adalah berbuat ataupun melakukan sebuah ketaatan dengan tuntunan syariat Islam, dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sabar kita setelah melakukan sebuah ketaatan adalah menjaga diri kita, menjaga hati kita dari timbulnya sikap dan rasa ujub atau berbangga diri terhadap ibadah yang telah kita lakukan. Wal'iyadzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa Allah beri taufik, Allah beri hidayah, dan Allah beri keistiqomahan dalam beribadah, sehingga kita bisa membersamai hamba-hambanya yang senantiasa melakukan ketaatan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ini yang bisa ana sampaikan. Al-'afwu minkum, al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.